Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nabila Salsabila dari kelas manajemen F dengan nomor pokok mahasiswa D1 1903978 kelompok 2. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi Multinational Capital Budgeting. Multi Capital Budgeting merupakan serangkaian proses perusahaan multinasional dalam mengevaluasi proyek dengan menggunakan penganggaran modal yang membandingkan manfaat dari suatu proyek dengan biaya-biayanya. Kategori pengeluaran ini termasuk biaya untuk pembelian aset tetap, yaitu tanah, bangunan, mesin, dan peralatan lainnya. Biaya dana untuk iklan jangka panjang, proyek penelitian, dan pengembangan juga termasuk dalam kategori investasi. Di antara proses bisnis lainnya, capital budgeting adalah yang paling esensial. Jika dalam proses multinasional capital budgeting tidak disepakati, maka proyek perusahaan sebesar apapun tidak boleh dimulai. Saat capital budgeting dilakukan, divisi keuangan biasanya mempertimbangkan dua kepentingan, yaitu kepentingan profit masa depan dan kepentingan investor. Multinational capital budgeting memiliki tujuan untuk melakukan investasi modal secara tepat sehingga sebuah proyek atau investasi mampu menghasilkan aliran kas masuk yang lebih besar di masa depan dan menutupi biaya investasi awal dan menghindarkan potensi pelanggaran oleh para penanggung jawab proyek di perusahaan sehingga dana perusahaan dapat dimanfaatkan dengan seefektif dan seefisien mungkin tanpa adanya tindak korupsi, serta untuk memisahkan proyek internasional yang pantas diimplementasikan dan proyek yang tidak patut dilaksanakan. Langkah-langkah multinational capital budgeting terdiri dari 6 langkah yang saling berkaitan, yaitu yang pertama penelitian dasar, yaitu merupakan rencana pelaksanaan proyek atau investasi harus didukung oleh data dan informasi. Untuk alasan ini, perlu untuk melakukan studi lapangan atau studi sektor untuk mendapatkan data untuk informasi dalam persiapan proposal proyek. Yang kedua, pembuatan proposal. Proposal penganggaran barang modal dibuat di semua tingkat dalam sebuah organisasi bisnis. Untuk menstimulasikan aliran berbagai ide, banyak perusahaan menawarkan penghargaan berupa uang tunai untuk beberapa proposal yang diadopsi. Yang ketiga, kajian dan analisa. Proposal penganggaran barang modal secara formal direview dalam rangka mencapai tujuan dan rencana utama perusahaan, dan yang paling penting untuk mengevaluasi kemampuan ekonominya. Biaya yang diajukan dan benefit yang diestimasikan dikonversikan menjadi sebuah cash flow yang sesuai. Bermacam-macam teknik capital budgeting dapat diaplikasikan untuk cash flow tersebut untuk menghitung tingkat keuntungan dari investasi. Berbagai macam aspek rasio diasosiasikan dengan proposal yang dievaluasi. Setelah analisis ekonomi telah dibuat lengkap, diiringi dengan data tambahan dan rekomendasi yang ditunjukkan untuk para pengambil keputusan. Yang keempat, ada pengambilan keputusan. Besarnya sejumlah dana yang dikeluarkan dan pentingnya penganggaran barang modal menggambarkan tingkat organisasi tertentu yang membuat keputusan penganggaran. Perusahaan biasanya mendelegasikan kewenangan penganggaran barang modal sesuai dengan jumlah uang yang dikeluarkan. Secara umum, jajaran direksi memberikan keputusan akhir untuk sejumlah tertentu penganggaran barang modal yang dikeluarkan. Yang kelima, implementasi. Ketika sebuah proposal telah disetujui dan dananya telah siap, tahap implementasi segera dimulai. Untuk pengeluaran yang kecil, penganggaran dibuat dan pembayaran langsung dilaksanakan. Namun, untuk penganggaran dalam jumlah besar dibutuhkan pengawasan yang ketat. Dan tahap yang keenam, yaitu tindak lanjut atau follow up. Setelah diimplementasikan, maka perlu dilakukan monitoring selama tahap kegiatan operasi berjalan dari proyek tersebut. Penganggaran dari biaya yang ada dan keuntungan yang diekspektasikan dari berbagai proyek sebelumnya adalah sangat vital. Ketika biaya yang dikeluarkan melebihi anggaran biaya yang ditetapkan, harus segera dilakukan tindakan untuk menghentikannya, apakah dengan meningkatkan benefit atau mungkin menghentikan proyek tersebut. Selanjutnya, tahapan penganggaran modal multinasional. Yang pertama ada biaya proyek harus ditentukan. Yang kedua, manajemen harus memperkirakan aliran kas yang diharapkan dari proyek.
Yang ketiga, resiko dari aliran kas harus diestimasi memakai distribusi probabilitas aliran kas. Yang keempat, dengan mengetahui resiko dari proyek, manajemen harus menentukan biaya modal yang tepat. Yang kelima, dengan menggunakan nilai waktu uang, aliran kas masuk yang diharapkan dipergunakan untuk menentukan nilai aktiva. Faktor-faktor pertimbangan dalam melakukan investasi di luar negeri. Ada fluktuasi nilai tukar, usia proyek, arus cash flow per tahun yang diharapkan, tingkat resiko di dalam dan luar negeri, dan nilai investasi awal. Faktor-faktor yang mempengaruhi multinational capital budgeting. Yang pertama ada fluktuasi nilai tukar. Valuta asing selalu berfluktuasi sepanjang waktu, baik menguat maupun melemah. Sulitnya peramalan kurs secara benar dan akurat menyebabkan multinational corporation harus membuat beberapa skenario untuk mengantisipasi perubahan valuta asing. Ada dua skenario yang dapat dipergunakan, yaitu skenario pesimis dan skenario optimis. Yang kedua ada inflasi. Inflasi merupakan suatu keadaan menaiknya harga barang secara umum terus-menerus. Kenaikan inflasi bisa mengakibatkan membesarnya biaya variabel per unit. Peramalan investasi yang tidak akurat akan menyebabkan ketidakakuratan peramalan aliran kas suatu proyek. Yang ketiga ada struktur penganggaran. Sebuah perusahaan dapat memilih bentuk pembiayaan dengan modal sendiri atau meminjam dari bank atau lembaga keuangan. Bentuk alternatif pembiayaan seperti ini dapat pula ditentukan dengan analisis penganggaran modal. Selanjutnya ada blokade dana. Dalam beberapa kasus, negara tuan rumah mungkin melakukan pelarangan atas dana yang akan dikirimkan oleh perusahaan anak ke perusahaan induk. Selanjutnya ada biaya sosial. Terkadang perusahaan asing yang hadir di suatu negara akan menimbulkan gesekan pada masyarakat. Oleh karena itu, suatu proyek perlu memasukkan biaya sosial dalam perhitungan pengeluaran operasional normal. Lalu ada nasionalisasi. Suatu bentuk resiko dalam multinational capital budgeting adalah pengambil alihan perusahaan oleh pemerintah. Oleh karena itu, perusahaan harus memperkirakan NPV sebelum diambil alih. Selanjutnya ada nilai sisa. Besarnya nilai sisa proyek multinational corporation memberikan pengaruh yang signifikan terhadap NPV proyek. Apabila nilai sisa yang tidak tentu, maka multinational corporation tidak dapat mengetahui dengan pasti nilai sisa yang akan dipakai dalam menghitung NPV perusahaan dan harus mengestimasikan ulang NPV. Lalu ada insentif pemerintah. Proyek baru MNC di luar negeri dapat memberikan dampak yang menguntungkan bagi kondisi perekonomian negara asal. Karena itu, investasi berupa pendirian perusahaan anak di luar negeri sangat didukung oleh pemerintah negara asal. Berbagai insentif ditawarkan oleh pemerintah negara asal, antara lain berupa pinjaman dengan bunga rendah dan pengurangan tingkat pajak. Metode multinational capital budgeting ada 4 macam. Yang pertama ada net present value, lalu ada internal rate of return, average rate of return, dan ada payback period. Metode capital budgeting yang pertama adalah net present value atau NPV. Dalam metode ini, budget proyek akan dihitung berdasarkan potensi perkembangan nilainya di masa depan. Perhitungan metode NPV hanya dapat diterima jika proyeknya memiliki nilai di atas 0 rupiah. Yang kedua, internal rate of return. Metode capital budgeting berikutnya adalah metode yang mempertimbangkan waktu. Selain perhitungan nilai value feature uang, berbagai ahli menyebutkan bahwa metode internal rate of return ini jauh lebih efektif dan lebih akurat dibandingkan NPV. Yang ketiga ada average rate of return. Nah, dalam metode multinational capital budgeting ini menggunakan metode yang mirip dengan internal rate of return. Akan tetapi, yang dihitung adalah rata-rata pendapatan per tahunnya.
Lalu yang keempat ada payback period, yaitu metode multinasional capital budgeting yang berdasarkan waktu kembalinya pendanaan. Dalam metode ini, keputusan multinational capital budgeting diambil berdasarkan durasi proyek mencapai BEP atau break-even point. Kompleksitas multinational capital budgeting. Yang pertama, estimasi arus kas lebih rumit untuk investasi di luar negeri. Yang kedua, arus kas tersebut harus dikonversi ke dalam mata uang induk perusahaan. Yang ketiga, dividen dan royalti pada umumnya dikenakan pajak baik oleh pemerintah negara asing maupun pemerintah negara asal. Yang keempat ada, selain kompleksitas analisis arus kas, biaya modal dapat berbeda untuk proyek asing dibandingkan dengan proyek domestik yang selara, karena proyek asing mungkin lebih atau kurang beresiko. Manfaat multinational capital budgeting. Yang pertama, dapat menunjukkan faktor resiko proyek atau investasi. Dalam proses multinational capital budgeting, divisi keuangan wajib meneliti resiko-resiko apa saja yang berpotensi terjadi jika proyek dimulai. Daftar risiko tersebut kemudian wajib ditimbang dan dicari solusinya. Jika ternyata resikonya terlalu besar, maka pihak penanggung jawab proyek wajib mengajukan rencana solusi sebelum proyeknya disetujui. Manfaat kedua dari multinational capital budgeting adalah memberikan alternatif proyek lebih minim resiko atau menguntungkan bagi perusahaan. Siapapun dapat mengajukan rencana proyek guna melewati proses multinational capital budgeting. Akan tetapi, perusahaan berhak untuk menentukan rencana mana yang lebih baik didanai. Yang ketiga ada membantu perusahaan membuat rencana jangka panjang. Dalam proses multinational capital budgeting, divisi keuangan umumnya dapat membuat beberapa opsi pelaksanaan proyek sekaligus, dimulai dari jangka pendek hingga proyek jangka panjang. Sebelum menyetujui pendanaan sebuah proyek, umumnya divisi keuangan akan memprediksi terlebih dahulu kebutuhan keuangan dalam jangka minimal 1 tahun, lalu menunjukkan sisi keuntungan proyek kepada investor. Bagi perusahaan dengan pendanaan dari investor, multinational capital budgeting adalah proses yang menguntungkan. Selain bukti profesionalitas perusahaan, multinational capital budgeting juga dapat menunjukkan sisi profitabilitas sebuah proyek berdasarkan data terpercaya. Yang terakhir adalah menghindarkan proyek dari oknum. Tidak dapat dipungkiri, proyek perusahaan adalah salah satu kegiatan yang rawan markup oleh oknum tidak bertanggung jawab. Dengan adanya multinational capital budgeting, dapat menghindarkan potensi pelanggaran oleh para penanggung jawab proyek di perusahaan, sehingga dana perusahaan dapat dimanfaatkan dengan seefektif dan seefisien mungkin tanpa adanya tindak korupsi. Yang terakhir yaitu studi kasus dari multinational capital budgeting. Di sini, diketahui bahwa PT Sinarijaya berniat memberikan pendanaan sebesar 2 miliar rupiah di salah satu proyek perusahaannya, yaitu proyek A atau proyek B. Proyek A menghasilkan cash flow sebesar 100 juta per tahun selama 20 tahun dengan discount rate 10%, sedangkan proyek B menghasilkan cash flow 90 juta selama 30 tahun dengan discount rate 10%. Berdasarkan perhitungan NPV, maka NPV proyek A yaitu 100 juta dikalikan dengan 20 tahun dikurangi 10% dikalikan hasil dari 100 juta dikali 20 tahun. Sehingga 2 miliar dikurangi 200 juta. Hasilnya 1,8 miliar. Lalu NPV proyek B yaitu 90 juta dikali 30 tahun dikurangi 10% dari perkalian 90 juta dikali 30 tahun, sehingga didapatkan 2,7 miliar dikurangi 270 juta, sehingga hasil yang didapatkan yaitu 2,43 miliar. Dengan demikian, maka proyek yang lebih berhak mendapatkan pendanaan adalah proyek B karena NPV-nya lebih besar. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.